Halo semuanya, balik lagi dengan Gadget Max di sini. Kali ini Gadget Max mau unboxing nih smartphone yang spesial banget, yaitu dari Hot Wave. Nah, ini adalah seri Note paling murah di kelasnya, yaitu harganya 1,5 jutaan. Dia punya RAM 8GB dengan internal storage di 256GB. Wow, murah banget ya. Nah, kita langsung aja pindahin kamera ke atas buat unboxing dan review smartphone Hot Wave Note 13 Pro ini. Ini dia tampilan boxnya warna merah gini ya, dengan ada tulisan Note 13 Pro Hot Wave. Dan di bagian sini ini secara speknya ya, dia menggunakan Unisose Tiger T606. Storage-nya di 8GB dengan internal storage di 256GB. Dan di sini untuk kameranya 16MP sama 50MP untuk kamera belakangnya, depannya 16MP. Kemudian baterainya 5160 mAh, displaynya 6,6 inch. Kita coba lihat ya. Dan Androidnya ini Android 13 dan warnanya adalah Black Rosa. Wow. Oke. Saya jarang banget sih unboxing smartphone dari Hot Wave ya. Biasanya tuh dari Unihertz biasanya. Atau enggak dari Autel deh ya. Tapi ini brandnya bagus kok ya, Hot Wave ini. Kita buka. Nah, ini dalamnya. Oke, lumayan rapi juga packagingnya. Oh, ini ada screen protector. Ini udah yang keras ya, yang kaca. Terus ini kita dapet case. Desainnya kayak iPhone gitu ya. Kita coba lihat desainnya ya. Nih HP-nya, kita taruh dulu. Connect Fashion with Life. Kita dapat user manual. Sini dapat kabel data yang sudah USB Type-C. Type-C to Type-C ya. Kemudian kita dapat adapter charger yang sudah belum pas charging banget ya. Nih, untuk outputnya di 5 volt 3 ampere. Oh, ini sampai 20 watt aja sih. Cuman di boxnya nggak dijelasin sudah support pas charging belum, tapi ini udah support sih ya, sudah 20 watt. Oke, ini elegan juga bentuknya. Biasanya sekarang kan dari USB biasa ke USB Type-C, kalau ini udah USB Type-C to Type-C. Ya bener kan, desainnya kayak iPhone gitu. Kita kletek dulu. Nih, desainnya seperti ini bagian belakangnya. Nih, tuh, cakep sih ya. Terus ini bodinya seperti ini, depannya seperti ini. Kita kletek dulu bagian depannya. Oke, mantap. Nah, di sebelah kanan ini ada buat tombol powernya. Kita coba ya fingerprintnya, apakah support di sini apa di mana. Kita coba testing. Terus ada volume up, volume down, dan ini bodinya kokoh banget ya, tebal banget. Dan di sini buat SIM tray. Kita coba buka SIM tray-nya. Dan ini IMEI-nya sudah terdaftar ya, karena saya sudah bayar pajak. Ini dual SIM hybrid ya, belum triple slot. Kemudian bagian bawahnya ada lubang mikrofon, lubang USB Type-C, dan ada lubang speaker nih ya, lubang mikrofonnya nih. Oke. Dan bagian belakang desainnya seperti ini. Dia tidak terlalu meninggalkan sidik jari sini. Cakep sih ya desain belakangnya ya, kayak iPhone gitu. Kita coba hidupkan unitnya. Oke, nyala Hot Wave. Ntar saya balik lagi ya buat testing smartphone-nya seperti Antutu Benchmark, testing gaming, dan lain-lain. Ntar saya balik lagi. Ini dia tampilan awal dari Hot Wave Note 13 Pro. Smartphone yang harganya lumayan terjangkau ya. Nah, untuk varian RAM 8 dengan internal storage di 256GB, kalian bisa beli dengan harga 1,5 jutaan atau $99. Jadi ya menurut saya sih lumayan ciamik ya, karena desainnya ini menarik banget, harganya juga menarik banget di kelasnya. Jadi kalau kita tutup ini, nah dikira bawa iPhone, dan warnanya pun kayak iPhone gitu ya. Jadi ini solusi bagi teman-teman yang nggak punya budget lebih, ya sanggupnya beli iPhone 8 bekas, ya nggak ada salahnya beli Android yang seperti ini ya, desainnya kayak iPhone gitu. Nah, smartphone ini
Dari desain sudah cakep ya, kayak iPhone gitu ya. Ini selera aja sih ya, tapi menurut saya sih cakep banget kalau kita taruh di kantong saku di bagian depan. Nah ini ya, kalau kita taruh seperti ini ya dikira bawa iPhone pasti. Padahal ini Android dengan harga 1 jutaan aja. Nah, smartphone ini dibekali UniSoC Tiger T606 yang menurut saya ini menarik banget di kelas harganya. Dengan arsitektur intinya adalah 6X ARM Cortex A55 1,6 GHz dan di sini sama 2X ARM Cortex A75 di 1,6 GHz, dan ini pabrikasinya di 12 nanometer. Nah, untuk GPU-nya di sini dia menggunakan GPU Mali G57 ya, cukup aja sih ya. Dan spesialnya untuk storage-nya ini saya juga heran ya. Mengapa sih smartphone sekarang bisa ngasih UFS? Ini jadi standar banget di tahun 2023, mulai dari ya smartphone dari Transsion Holding, kemudian ini HP dari luar dengan harga yang sama, dia bisa ngasih UFS juga. Jadi emang standar HP di tahun 2023 dengan harga 1,5 jutaan itu wajib UFS dengan memori storage di 8 GB dengan internal storage di 256 GB. Nah, jadi kalau kalian beli smartphone masih storage-nya di 64 GB di harga 1,5 juta, ya diketawain ya. Minimal sekarang itu 256 GB. Kebayang harga segini wajib segini memorinya. Dan di sini untuk baterainya juga nggak main-main ya. Dia menggunakan baterai yang cukup di kelasnya 5160 mAh, dan di sini untuk Android-nya ini sudah Android 13. Jadi untuk sistem ini udah aman banget menurut saya. Ini ya, menggunakan Android 13. Jadi kalau kalian buat update-update sistem ini udah terbaru. Jadi untuk sistem jangan khawatir. Ini ya, RAM 8 GB tanpa embel-embel. Ya, extended RAM enggak ya. Di sini tuh nggak ada istilah gitu, jadi ya plek-plek gitu aja ya. Biasanya kan kalau brand-brand lain tuh ada extended RAM itu hingga 16 GB. Kalau smartphone ini nggak ada. Jadi kalau saya masuk ke setting yang tadi itu, ini ternyata ada ya. Saya kira nggak ada. Biasanya kan di sini nih 8 GB, ternyata ada ya. Jadi kayak standar gitu ya. Dan saya sarankan ini sih jangan diaktifkan ya, karena kalau kita aktifkan katanya bakalan merusak memori internal. Jadi saya sarankan untuk virtual RAM itu jangan diaktifkan, karena ya ngambil memori dari internalnya. Lebih baik dimatikan aja, karena RAM 8 GB udah cukup banget, apalagi ini UFS. Nah, kemudian kita lanjut ke bagian layar. Untuk layar smartphone ini ya cukup ya, IPS LCD 6,6 inch, dan di sini untuk dimensinya di 720 x 1612. Nah, smartphone ini sudah mendukung refresh rate 90 Hz juga, jadi jangan khawatir untuk layar ini sudah bagus di kelasnya. Ya, kalau kita bandingin sama iTel S23 hampir sama ya speknya ya. Cuma ini brand dari luar. Kalau ini masuk resmi ke Indonesia, terus dibahas sama beberapa reviewer, kayaknya bakalan booming juga karena desainnya ini beda banget. Ya kayak iPhone sih, tapi is oke banget lah ya. Nah, kita lanjut nih untuk coba nonton YouTube. Saya mau dengerin suara speakernya juga sih ya. 4K Dinosaurus. Ya kayak gitulah ya.
lumayan sih ya, tapi suara speakernya kurang nyaring-nyaring gitu, tapi is oke lah ya, karena harganya emang murah banget. Kita lanjut ke bahas fitur-fiturnya sebelum bahas kameranya. Nah, untuk fitur-fiturnya, smartphone ini udah dilengkapi sama Face Side Fingerprint, jadi ya standar banget. Jadi wajib banget nih. Jadi kalau harga HP 1,5 jutaan, kita bisa simpulkan harus ada side fingerprint, minimal storage-nya 8 GB dengan internal storage di 256 GB. Terus kemudian ya wajib menggunakan Unisoc Tiger T606, dan tipe memorinya jangan lupa jangan eMMC, harus UFS biar kenceng. Terus kameranya wajib 50 megapiksel, jadi ya kayak standar di sekarang ya. Nah, kita coba lanjut ke bahas fitur-fiturnya. Side fingerprint udah ada. Kemudian smartphone ini sudah mendukung NFC juga. Jadi kalau kalian nanya apakah ini mendukung NFC, tenang, ini sudah ada NFC. Jadi speknya lumayan lengkap banget di kelas harganya. Terus kemudian kalau kita tes multi touch, kita coba ya. Ini 5 sentuhan apa 10 sentuhan. Nah, ini sudah mendukung di 10 sentuhan. Jadi udah lengkap banget di kelas harganya. Terus kita lanjut. Di sini juga sensornya ya standar sih ya. Cukup, cuma nggak ada giroskop di sini. Orientasi sensornya juga nggak ada, tapi light sensor ada, tenang. Ini di brand sebelah nggak ada kan. Terus kita lanjut ke bagian kamera. Nah, smartphone ini dibekali kamera belakang 50 megapiksel untuk kamera utamanya ya, dan kamera depan sebesar 16 megapiksel. Ya, ini Unisoc. Apakah hasilnya lebih bagus ketimbang ITEL S23? Ya, kita coba masuk nih. Nah, ini masuk kamera depannya 16 megapiksel, dan saya impress banget sama kamera depannya. Ternyata hasilnya lumayan bagus di layar ya. Tapi saya nggak tahu nih untuk di komputer hasilnya gimana. Ntar saya tampilin ya di akhir video. Kita coba kamera belakang. Nah, di sini itu fitur-fiturnya juga lengkap banget. Ada panorama, terus ini ada portrait, ada pro, ada 50 megapiksel untuk aktifin kamera 50 megapikselnya, capture, video, dan more. Dan di more ini ada audio mode, QR mode, sama night mode. Cuma ya night mode-nya biasanya kurang bagus ya hasilnya. Jadi kita testing kamera yang standar aja. Nah, kalau saya lihat sih hasilnya lumayan bagus ya. Tapi saya belum lihat nih di komputer biar lebih detail lagi. Nah, kalau kalian penasaran hasil kamera dari Hot Wave Note 13 Pro ini seperti ini. Ini adalah hasil rekaman dari Hot Wave Note 13 Pro. Hasilnya seperti ini. Kita coba fokusnya ya. Ya, lumayan oke sih ya. Unisoc Tiger T606 yang kita pasti tahu untuk hasil kameranya emang tidak memuaskan. Tapi di smartphone ini kalau saya tes sih lumayan cukup lah ya. Bilang bagus banget enggak, bilang jelek juga enggak juga. Ya wajar sih di harganya ya. Kita coba pakai jalan ke sana. Ya tentunya pastinya bergoncang ya, karena emang belum ada Ace, karena ini giroskopnya juga nggak ada, jadi ya tentunya hasilnya bakalan bergoncang. Ini kalau kita lihat ke atas hasil seperti ini, agak silau gitu ya. Tuh. Ya 1080p di 30 fps cukup lah ya. Kita coba kamera depannya. Dan ini adalah hasil rekaman kamera depan dari Hot Wave Note 13 Pro. Hasilnya seperti ini. Kita bawa sini, muka saya nggak kelihatan ya. Nah, ini hasilnya seperti ini aja. Ya cukup aja sih untuk hasil kameranya. Nah, gimana menurut kalian untuk hasil kameranya? Silahkan komen di bawah. Yang tadi 50 megapiksel, yang depan ini 16 megapiksel. Jadi ya cukup lah ya buat sosial media ataupun upload ke sosial media masih bisa. Oke, untuk hasil foto dari smartphone ini seperti ini.
Nah, itu dia buat hasil dari kameranya. Kita lanjut nih buat bahas yang lain, yaitu kita bahas ke performanya. Ini menggunakan Unisoc Tiger T606. Nah, menurut saya sih ini sudah cukup banget karena dia dapat skor di 250 ribuan. Dan dengan skor segini mesti main gaming sih udah cukup banget. Terus kita coba GPU bus benchmark, berapa sih hasil skornya? Nah, untuk skornya dapat segini ya, menurut saya sih cukup lah ya. Nah, kita lanjut buat testing gaming. Nah, di sini tuh ada 3 gaming. Kita coba game pertama adalah Genshin Impact. Game pertama adalah game Genshin Impact. Nah, ini sudah masuk ke gamenya. Seperti saya bilang, kalau Unisoc Tiger T606 sama UFS. Untuk Genshin Impact di settingan lowest pasti enak, lancar banget ya, karena pengalaman saya enak sih biasanya nih, bisa dilihat. Biasanya kalau performanya kurang pasti nggak enak. Baru terjun dah hilang. Ya kayak gitulah ya, lumayan lancar-lancar aja sih ya. Ini mainnya sudah berapa menit? Ya lumayan lancar aja. Cuma kadang-kadang ada frame drop dikit sih ya. Oke, kita coba testing yang lain, yaitu adalah game PUBG Mobile. Game kedua adalah game PUBG Mobile. Nah, untuk game PUBG Mobile ya standar sih ya. Kita dapat settingan di Smooth Ultra, kemudian realistik dan anti-aliasing 2 kali. Gyroscope nggak ada, jadi ya udahlah kita langsung aja testing. Ya, game PUBG jangan ditanya lagi ya, pasti lancar-lancar aja. Unisoc Tiger dengan UFS tentunya enak aja sih pakai main game PUBG seperti ini ya. Tuh. Enak aja sih ya. Ini belum ketemu musuh sih. Ketemu musuh sih sama aja karena ketemunya biasanya bot, bukan pemain asli. Kalau pemain asli sih kayak mati saya nih kalau jalan-jalan gini. Udah di headshot dari atas. Ya cukup lah ya, apalagi ini ya UFS. Memorinya udah UFS, jadi untuk processing datanya lebih enak, lebih cepet. Oke lah, gitu aja untuk testing game PUBG Mobile. Nggak lama-lama aja untuk testing gamenya. Kita lanjut ke game ketiga, yaitu adalah Mobile Legend. Game terakhir adalah game Mobile Legend. Nah, untuk game Mobile Legend di sini tuh dapat settingan seperti ini aja ya. Oke, kita lanjut aja langsung. Ya lancar-lancar aja sih untuk main game Mobile Legend. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan ya. Unisoc Tiger T606 sih emang enak aja sih main gamenya ya.
Oke lah, saya mau lanjut main game dulu ya. Jadi saya simpulkan nih, untuk main game nggak ada yang ngelag, jadi lumayan lancar aja. UniSoC Tiger T606, apalagi memorinya sudah UFS. Oke, kita lanjut aja ke simpulan dari smartphone Hot Wave Note 13 Pro ini. Nah, itu dia pembahasan Gadget Max, mulai dari testing kamera, testing gaming. Nah, untuk kameranya kurang oke ya hasilnya ya. Ya kemungkinan ini gara-gara UniSoC Tiger T606 untuk processing gambarnya kurang Yahoo. Jadi untuk hasil kameranya kurang oke. Kemudian kalau kalian pengen beli ini harus ada pajaknya ya. Jadi kalau kalian beli ini di luar negeri, masuk ke Indonesia ada pajaknya tersendiri. Nah, gitu ya. Mungkin itu aja kelemahannya. Untuk lain-lainnya sih oke banget, dari processing. Untuk dapur pacunya maksud saya, UniSoC Tiger T606 enak banget dipakai main gaming. Kemudian RAM-nya juga besar, apalagi ini sudah UFS. Segitu dulu video Gadget Max, sampai jumpa di video lainnya lagi.